Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita akan menghadirkan suatu diskusi, yakni terkait mengenai kemahasiswaan, keumatan, dan kebangsaan, yang itu menjadi garapan khusus dari HMI itu sendiri dalam proses membangun kehidupan bangsa dan juga agama, yang itu akan ditemani oleh saudara Makmun selaku Ketua Umum, ada Saudara Irwan, Ketua Umum BPL HMI Cabang Jember, Saudara Saka, Ketua Umum HMI Cabang Jember, dan di samping saya kebetulan adalah Ketua Umum saya sendiri, Komisariat Sunan Ampere, yang mana dalam pembahasan kali ini kita akan menghususkan tema besar itu dari ketiga hal yang kemudian kita satukan, sehingga menghasilkan suatu pandangan konsepsi bagaimana kemudian HMI itu dalam proses mengawal kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu mungkin kita langsung saja kepada pembahasan, ke inti pembahasan. Kalau dari Ketum Irwan terkait komitmen kebangsaannya, HMI memposisikan diri di tengah proses kehidupan berbangsa. Nah, kira-kira apa yang kemudian ini? Terima kasih kesempatannya untuk Mas Adil ya. Mungkin itu saya mengambil tiga trisila yang kita maksud ini adalah lebih kepada bagaimana pendidikan, bagaimana ekonomi, bagaimana itu sosial. Nah, dari ketiga hal ini sudah gambaran secara global yang itu tertera dalam Pancasila itu sendiri. Nah, artinya hadirnya himpunan mahasiswa Islam di sini itu memang tidak lepas dari terwujudnya tiga sila tersebut. Ini mungkin dari perspektif pandangan saya sebagai kader HMI boleh boleh berspekulasi seperti apa tentang apa pemahaman kita untuk berproses di HMI. Nah, makanya disitulah saya menggambarkan tiga trisila. Mungkin lebih lanjutnya teman-teman nanti bisa dibaca, kemarin itu sudah dimuat tentang pemuda HMI dan kemerdekaan. Di situ saya juga menyinggung tiga trisila tersebut. Yang pertama itu bicara tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini saya mencoba mengkritik di dalamnya di internal HMI itu, di internal tubuh HMI itu sendiri. Tapi ini lebih kepada konteks individual itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kader HMI sekarang berbicara pendidikan, dicetuskan bagaimana terbinanya insan akademis, ini sudah jelas. Nah, ini perlu menjadi kritikan besar. Jadi ketika untuk memilih salah satunya, mungkin ini lebih kepada ranah politiknya, ketika memilih salah satu calon pengurus, itu harus dibuktikan dulu, baik itu secara pendidikannya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ekonomi. Nah, HMI ini hadir untuk harus membangkitkan rakyat Indonesia. Dalam artian, salah satu ini adalah membantu kemandirian masyarakat itu sendiri. Nah, ketika ini dibantu oleh kader HMI sebagai garda terdepan untuk membangun masyarakat itu sendiri, nah minimal HMI itu berkontribusi. Oke, baik. Nah, minimal HMI itu jangan terlalu kontaminasi dengan di dalamnya pemerintah. Nah, minimal ada kritikan oposisi istilahnya. Oke. Itu yang kedua. Terus yang terakhir tentang sosial. Sosial hari ini kita benturkan. Mungkin ini yang menjadi gencar-gencarnya hari ini adalah LK1, LK2 yang itu basisnya daring. Bukan dalam artian kami dari sudut pandang BBL bukan lantas kami tidak siap untuk melaksanakan hal itu. Akan tetapi konsep itu yang perlu kita menjadi acuan. Semerta-merta kita sebagai BBL cabang bukan lantas untuk mengambil sebuah keputusan itu sendiri, karena ini ranahnya itu harus tertata dan tersistematis. Ada BBLPB kita diamanahi, ada PAPB HMI yang itu diamanahi bagaimana membuat diknis secara keseluruhan. Yang itu basisnya jangka panjang. Nah, kira-kira seperti itu pandangan. Mungkin nanti lebih diskusi. Oke. Ada tiga hal yang saya tangkap dari pembahasan yang kemudian dibawa oleh Saudara Irwan selaku Ketum BPL. Yang pertama ada pendidikan kalau tidak keliru. Nah, keharusan ataupun kalau boleh kita katakan paksaan untuk kemudian kita
menghadirkan suatu pola baru ataupun sistem baru, great design terhadap pendidikan per hari ini. Nah, dan di sini kita pun juga ada badan pengelola latihan gitu kan, yang ditugaskan ataupun bertanggung jawab untuk mengelola, untuk mengatur jalannya proses training itu sendiri. Nah, dan kebetulan ini ada ketum BPL. Nah, kira-kira apakah BPL ini sudah peka terhadap perubahan itu yang kemudian akan terjadi, sehingga kita tidak kaget lah bahasanya, karena yang dari para jurnal itu yang mengatakan bahwasanya akan ada masa di mana kita akan memasuki pendidikan digital gitulah bahasanya di tahun 2016 kalau tidak keliru, mungkin bisa dicek. Nah, kira-kira apakah BPL sudah peka ataupun sudah mendiagnosa akan terjadinya perubahan itu? Kira-kira bagaimana tuh? BPL kan selaku dokter. Oke, selaku dokter di HRI. Dokter perkadran. Jadi begini ya, tapi jangan diambil serius ini. Tapi ini urgensinya, substansinya ini masih ada, tak lepas dari itu. Artinya ketika bicara tentang BBL itu adalah peka atau tidak, yang jelas secara pribadi peka lah. Peka. Nah, artinya apa yang saya sampaikan di awal tadi, bukan dalam artian BBL itu tidak siap untuk melaksanakan yang namanya baik itu pelatihan daring, LK1 online, LK2 online, LK3 online, bukan lantas tidak siap. Artinya untuk menemukan sebuah jawaban bukan lantas menunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi menunggu 1 abad sampai 2 abad. Tentu jawabannya bukan hari ini. Nah, kita ini masih dalam konteks terus berpikir bagaimana terobosan yang efektif untuk menemukan sebuah jawaban untuk melaksanakan pelatihan daring seperti itu. Bukan dalam artian kita itu tidak peka terhadap lingkungan apa yang terjadi di internal HMI yang sekarang kita diserang oleh wabah COVID-19. Artinya di internal HMI itu Jukla dan Juknis sebagai acuan untuk kalau secara umum nanti dikerutkan lokal wisdom masing-masing, cabang-cabang masing-masing se-Nusantara. Nah, artinya kembali ke awal pembahasan bahwasanya BBL bukan lantas tidak peka, tapi mereka berpikir keras. Nah, karena apa? Yang pertama, kalau kita bicara LK1, ini target penilaiannya itu lebih kepada afektif. Nah, sedangkan afektif ini adalah lebih kepada sikap. Semisal dilaksanakan online, dari mana sikap yang harus kita nilai? Betul. Nah, itu yang menjadi acuan kami terus masih berpikir. Mungkin ada hal-hal baru yang perlu kita ambil sikap solusi yang itu menjadi terbaik. Karena kalau LK1 itu lebih kepada afektif, sedangkan LK2 itu lebih kepada kognitif, yang LK3 itu lebih kepada psikomotorik. Nah, dari target 3 hal inilah LK1, LK2, LK3, afektif, kognitif, psikomotorik, disitulah yang menjadi jawaban di internal HMI. Nah, apakah nanti ketika melaksanakan daring itu adalah nanti solusi terbaik? Belum tentu tidak. Sedangkan LK1 yang seperti biasanya, bicara yang sudah ikut sekitar 60, belum tentu 60 itu aktif semua. Apalagi daring ini. Nah, artinya kami itu masih mencari solusi-solusi yang itu terbaik nantinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus yang menjadi perbandingan, seperti halnya contoh Cak Nur. Cak Nur ini menyodorkan yang namanya draft NDI, nilai dasar Islam. Itu bukan menunggu waktu dalam satu hari, malah 4 tahun lebih. Dan bahkan Cak Nur itu sudah mempersiapkan mulai dari sejak dini masih waktu di Jawa Timur di Pondok Pesantren Gontor. Cak Nur itu sudah membaca analisis sosial terkait kondisi kemahsiswaan dan keislaman yang ada di Indonesia. Nah, hari ini menjadi jawaban bahwa NDP menjadi pegangan pokok kader HMI. Nah, tentu ketika sekarang adalah tantangannya adalah digital, kita bukan menunggu jawaban besok terkait LK1 daring, LK2 daring, bukan lantas itu besok Jumat. Kami itu juga nanti masih berpikir dalam artian seperti itu kira-kira Mas Adil. Nah, terima kasih. Jadi sudah ada ikhtiar dan juga perjuangan ya, begitu kira-kira yang kemudian sedang digeluti oleh kawan-kawan